saja ya acaranya sambil menunggu teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati seluruh Regional Sales Manager dan Education Coordinator Gramedia Mitra Edukasi Indonesia yang telah hadir pada acara ini. Yang kami hormati seluruh mitra Gramedia yang alhamdulillah menyempatkan waktunya untuk mengikuti webinar kita pada hari ini. Selamat datang di acara webinar standarisasi dan sertifikasi UMKM yang merupakan kelanjutan dari Sapa Mitra episode 3 sebelumnya di bulan Maret kemarin mengenai syarat dan tata kelola badan usaha. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita semua hadir di Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Pertama-tama saya mohon izin dulu, saya Hairul Mulkan yang hari ini akan memandu acara webinar sampai dengan selesai. Dan insya Allah akan kita adakan lebih kurang 2 jam. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama-sama saat ini. Selamat siang kepada Mas Regi, Mbak Clara, dan Mbak Meta. Terima kasih sudah hadir di acara ini. Kemudian saya ingin juga menyapa rekan-rekan Regional Sales Manager dan Education Coordinator, serta seluruh mitra Gramedia yang sudah hadir di acara ini. Rekan-rekan yang kami hormati, webinar kali ini mengangkat topik mengenai standarisasi dan sertifikasi UMKM untuk mendukung seluruh mitra Gramedia dalam proses transformasi menjadi pengusaha UMKM yang mandiri dan terus bertumbuh. Di webinar ini akan dijelaskan mengenai kriteria UMKM, kemudian pendirian dan perizinan UMKM, jenis-jenis standarisasi dan sertifikasi UMKM, tentang hak kekayaan intelektual, dan insentif kemitraan bidang perpajakan yang lebih lengkapnya akan dijelaskan dan dibahas oleh narasumber kita pada hari ini. Baiklah, sebelum masuk acara ke selanjutnya, saya ingin menjelaskan sedikit mengenai tata tertib atau tata cara pelaksanaan webinar kita hari ini. Yang pertama, seluruh audio peserta webinar akan kami mute selama sesi presentasi berlangsung. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa melalui menu chat terlebih dahulu ya, dan nanti akan kami bacakan dan dijawab oleh narasumber kita. Yang kedua, di akhir presentasi akan ada sesi tanya-jawab interaktif. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, dapat mengklik tombol raise hand sehingga mic-nya akan kami unmute. Mohon untuk setiap rekan-rekan yang bertanya disampaikan terlebih dahulu nama dan domisilinya atau area penjualannya. Yang ketiga, mohon dapat mengikuti acara webinar kita sampai selesai agar dapat mengisi formulir absensi dan evaluasi. Link absensi akan diumumkan di akhir acara. Acara utama kita yaitu pemaparan materi mengenai standarisasi dan sertifikasi UMKM yang akan disampaikan nanti di sesi pertama oleh Mbak Clara dan Mas Regi dan dilanjutkan oleh Mbak Meta nantinya. Tapi memulai presentasi saya ingin membacakan sedikit profil singkat dari narasumber kita. Oke. Yang pertama ada Mbak Clara. Jadi Mbak Clara ini saat ini sebagai Legal and Industrial Relation Officer di PT Gramedia Printing Group. Kemudian mendapatkan pelatihan pendidikan khusus profesi advokat di 2017. Lalu optimalisasi penanganan fraud dari Kontan Academy tahun 2020. Dan Business Negotiation in Legal Learning and Development Group of Manufacture di tahun 2019. Lalu ada Mas Regi. Nah, Mas Regi ini juga mirip ya dengan Mbak Clara sebagai Legal dan Industrial Relation Officer, mendapatkan pendidikan khusus profesi advokat di tahun 2018, lalu bilingual contract drafting di 2018 juga, dan Business Negotiation in Legal Learning and Development Group of Manufacture di tahun 2019. Selanjutnya ada Mbak Meta. Mbak Meta mungkin teman-teman sudah masih ingat dengan webinar kita sebelumnya, di mana Mbak Meta adalah sebagai Assistant Manager Accounting and Tax di Gramedia Printing. Juga pernah menjabat sebelumnya sebagai Accounting and Budgetary Superintendent dan Junior Auditor di Ernst & Young Public Accountant di Jakarta. Oke, baik, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Mbak Clara untuk memulai presentasinya.
Saya Hairul Mulkan selaku co-facilitator mengucapkan selamat mengikuti acara webinar ini. Oke, Mbak Clara, udah siap Mbak Clara? Oke, Sudah Mas. bisa share screen ya? Terima kasih, Mbak, silahkan. Oke, saya share screen ya. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah hadir di Sapa Mitra kita kali ini. Saya Clara akan membawakan materi mengenai standarisasi dan sertifikasi UMKM. Mungkin sebelumnya sudah pernah dibahas di Sapa Mitra yang pertama, itu mengenai pengelolaan badan usaha ya. Jadi bagaimana kita mendirikan suatu badan usaha, dan kali ini kita akan membahas lebih detail mengenai badan usaha itu sendiri, apa saja yang standar dan sertifikat yang diperlukan untuk pengelolaan perusahaan tersebut. Kita mulai masuk ke pokok bahasan. Ini kita ada pada Sapa Mitra kita kali ini, kita akan membahas 5 pokok bahasan. Itu ada kriteria UMKM, lalu ada pendirian dan perizinan UMKM, standarisasi dan sertifikasi UMKM, hak kekayaan intelektual, dan sertifikasi lainnya. Jadi untuk latar belakang kita membahas ini adalah karena ada peraturan pemerintah yang sangat pro untuk menunjang kinerja dari UMKM di Indonesia. Jadi mereka membuat suatu peraturan khusus sendiri supaya UMKM tersebut bisa terus berkembang. Jadi bisnisnya tidak hanya di lingkup yang mikro, tapi bisa naik level ke tingkat kecil, menengah, sampai dengan nanti usaha besar. Jadi pemerintah mewadahi melalui aturan tersebut yang akan kita bahas dalam Sapa Mitra kali ini. Baik, poin yang pertama mengenai kriteria UMKM. Ini apa sih perusahaan yang disebut sebagai usaha mikro, atau usaha kecil, atau usaha menengah? Di sini kita bisa melihat bahwa ada 2 kriteria, yakni berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Kita bisa lihat di tabel ya, ini ada dari PP nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan pelindungan dan pemberdayaan koperasi UMKM. Ini ada indikatornya modal usaha dan hasil penjualan tahunan. Kalau suatu perusahaan dinyatakan sebagai usaha mikro, itu kalau modal usahanya paling banyak 1 miliar rupiah dan hasil penjualan tahunannya paling banyak 2 miliar. Sedangkan usaha kecil itu modal usahanya dari 1 miliar sampai dengan 5M, lalu hasil penjualan tahunannya tidak lebih dari 12 sampai paling banyak 15 miliar. Sedangkan usaha menengah itu modal usahanya lebih dari 5M tapi tidak lebih dari 10M. Lalu hasil penjualan tahunannya lebih dari 15 miliar sampai paling banyak 50 miliar. Ini sudah cukup jelas, jadi pemerintah menentukan nominal modal usahanya. Kalau misalkan modal usahanya hanya 100 juta, maka dia bisa disebut sebagai usaha mikro. Seperti itu. Lalu ini adalah pola kemitraan. Jadi dalam aturan tersebut juga diatur pola kemitraan UMKM ini. Karena UMKM tidak bisa berjalan sendiri, dia juga membutuhkan usaha besar untuk mengembangkan bisnisnya si UMKM itu. Nah, salah satu pola kemitraannya ini ada di pola kemitraan distribusi dan keagenan. Oke, jadi seperti apa pola kemitraan distribusi dan keagenan ini? Pola kerjasama ini itu dari usaha besar, dia memberikan hak khusus kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk memasarkan barang dan jasa. Seperti contohnya adalah dari PT Men. Kita dengan kualifikasi usaha besar yang sudah memenuhi modal usaha sesuai dengan kriteria yang tadi sudah dijelaskan, dia memberikan hak kepada para UMKM untuk menjualkan produk-produk dari PT Men untuk dijual kembali oleh UMKM dalam pola bisnis, distribusi, dan agen. Jadi ada hak khusus dari PT Men terhadap mitra-mitra atau mitra baik perorangan maupun berbentuk perusahaan UMKM untuk menjualkan barangnya. Dan ini diatur dalam peraturan ini, jadi sah, jadi legal, bahwa pola kerjasama distribusi dan keagenan ini
ada hubungan bisnis antara UMKM dengan perusahaan besar. Sebagai gambaran ini ada ilustrasinya pola kemitraan. Jadi ada mitra berbentuk perusahaan UMKM yang bentuknya PT atau CV. Ini bisa berupa contohnya mitra utama dan mitra plus ya. Lalu mengadakan kerjasama dengan EC sebagai perwakilan dari PT Men dengan perusahaan kriteria usaha besar dan menandatangani kontrak mitra dengan pola kemitraan, distribusi, dan keagenan. Seperti yang sudah berjalan saat ini, mungkin para mitra utama dan mitra plus pasti sebelum bekerja sama dengan PT Men akan membaca dulu kontraknya, isi kontraknya seperti apa, lalu hak dan kewajiban mitra dan juga PT Men juga jelas di situ. Dan kontrak mitra itu sebagai bukti atau tanda bahwa ada hubungan kerjasama antara mitra plus atau mitra utama atau mitra reguler untuk bekerja sama memasarkan produk barang jasanya, di mana mitra juga nanti akan mendapatkan komisi dari PT Men. Perjanjian kemitraan UMKM dengan usaha besar. Tadi yang sudah dijelaskan di ilustrasi, setidaknya perjanjian mitra atau kontrak mitra itu memuat paling sedikit identitas para pihak, kegiatan usaha, hak dan kewajiban para pihak, bentuk pengembangan, jangka waktu kemitraan, jangka waktu dan mekanisme pembayaran, hingga penyelesaian perselisihan. Identitas para pihak ini dari perwakilan UMKM itu, misalkan pemimpinnya ada direktur, atau juga direktur utama, lalu kegiatan usahanya juga dicantumkan bahwa ya PT Men memproduksi barang, lalu mitra UMKM untuk memasarkan barang, lalu hak dan kewajiban bahwa mitra dilarang untuk menerima pembayaran secara cash misalnya, atau perusahaan wajib untuk memberikan komisi sesuai dengan haknya mitra. Lalu jangka waktu kemitraan juga diatur dalam kontrak yakni 1 tahun, kemudian bisa diperpanjang atau di-renew perjanjiannya. Kemudian penyelesaian perselisihan apabila ada sengketa bisa diselesaikan secara musyawarah sampai dengan jalur hukum. Oke. Lalu ini pendirian dan perizinan UMKM. Topik kita yang kedua, bahwa sebagai gambaran di sini UMKM wajib memiliki nomor induk berusaha. Apa itu NIB atau nomor induk berusaha nanti akan dibahas. Tapi sebelum masuk ke situ kita harus mengetahui dulu sebenarnya apa aja tahap untuk kita membuat suatu PT di Indonesia, atau dokumen legalitas apa yang diperlukan. Ini kita ambil contoh UMKM yang berbentuk PT atau CV ya. Yang pertama itu perusahaan harus mengurus NPWP, yang diurus ke kantor pelayanan pajak setempat. Sambil mengurus NPWP, untuk mendirikan perusahaan, para pendirinya juga harus menyusun akta pendirian atau koperasi ke notaris. Ini di step nomor 2. Jadi harus mendatangi notaris dan menginformasikan bahwa kami akan membuat suatu perusahaan berbentuk PT misalnya. Setelah itu dari notaris nanti akan mendaftarkan akta pendirian tadi ke Kemenkumham RI, Kementerian Hukum dan HAM. Setelah didaftarkan oleh notaris, maka nanti akan keluar surat pengesahan. Surat pengesahan pendirian badan hukum namanya. Jadi itu sebagai tanda bahwa perusahaan dengan klasifikasi UMKM sudah terdaftar secara resmi di Kemenkumham dan sudah bisa dinyatakan sebagai badan usaha. Setelah itu NPWP juga harus diurus ke kantor pelayanan pajak. Nah, setelah sampai step 4, maka perusahaan yang sudah aktif tadi, yang sudah berdiri dan sudah didaftarkan oleh oleh notaris ke Kemenkumham, itu harus mengurus namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, pengurusan ini tuh dilakukan ke situs online oss.go.id di bawah BKPM atau Badan Koordinasi Penanaman Modal. NIB ini bisa dikatakan sebagai satu tanda bahwa ini adalah identitas perusahaan dari kami. Misalkan
UMKM mendirikan PT Indoboga misalnya ya, dia mempunyai NIB-nya sendiri, nomornya sendiri. Kalau misalkan kita punya KTP, ada nomor induk kependudukan. Tapi kalau perusahaan di Indonesia, dia punya NIB, seperti itu gambarannya. Jadi dia sebagai identitas yang terintegrasi dimanapun. Jadi kalau misalkan mau ikut tender di pemerintah atau dinas, itu pasti mereka minta nomor induk berusaha, dan itu ada nomornya sendiri seperti nomor KTP, tapi hanya untuk perusahaan seperti itu. Lalu yang keenam, setelah mempunyai NIB, diperlukan perizinan lanjutan. Ini bisa izin usaha dan izin komersial, tapi ini sifatnya tergantung dari jenis usaha yang dimiliki oleh UMKM tersebut. Nanti kita akan melihat contoh-contohnya izin usaha dan izin komersial itu seperti apa di bagian sertifikasi. Lalu setelah itu, kalau perusahaannya mempunyai karyawan misalnya, itu juga harus didaftarkan ke BPJS. Jadi mereka harus mempunyai jaminan sosial, kesehatan, dan juga ketenagakerjaan. Jadi ini bertahap untuk meningkatkan kesejahteraan karyawannya. Nah, ini contoh gambar dari NIB itu seperti apa. Ini bentuknya selembar kertas, tapi ada nomor NIB-nya, kemudian memuat identitas perusahaan, sampai dengan ada barcode-nya. Jadi ini sebagai KTP-nya perusahaan atau UMKM itu. Dan dia berlaku sebagai izin tunggal, dan berlaku aktif selamanya, selama perusahaan tersebut melaksanakan kegiatan berusaha. Dan dalam mengurus NIB ini tidak dikenakan biaya sama sekali karena dilakukan secara online. Seperti itu. Lalu kita masuk ke standarisasi dan sertifikasi UMKM. Nah, sebetulnya apa yang membedakan antara standarisasi dan sertifikasi UMKM ini? Kita bisa melihat mungkin dari definisinya, standarisasi adalah upaya untuk menjaga kualitas produk dan efisiensi usaha. Misalnya suatu perusahaan UMKM mau membuat bisnis makanan misalnya. Nah, dari bisnis makanan tersebut, keripik, dia ada kualitas yang harus dijaga. Misalnya dari segi packaging harus menarik, atau dari segi berat atau isi keripiknya harus memenuhi standarnya sekitar misalkan 100 gram, atau juga dari segi standar pengiriman tidak boleh ditekan, atau misalkan harus dilapisi bubble wrap misalnya. Itu adalah standarisasi dari pengepakan misalkan kayak gitu. Tapi kalau sertifikasi, dia adalah kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis dan produk telah memenuhi regulasi. Jadi sertifikasi ini mewadahi untuk memenuhi standarisasi tersebut. Misalkan standarnya sudah oke, maka kita perlu sertifikasi yang menunjukkan bahwa ada bukti dari bahwa kita sudah memenuhi standar. Jadi sertifikasi itu adalah kegiatan penilaiannya gitu, bahwa oh ini kita sudah layak dijual ke konsumen karena makanannya sudah oke, dan bahan-bahannya juga sudah dicek oleh BPOM dan sudah bisa diedarkan. Makanya dia mendapatkan sertifikat dari BPOM untuk diedarkan. Itu jadi sertifikasi itu berupa validasi dari pemerintah atau instansi tertentu yang memberikan izin tertentu untuk penjualan suatu produk. Nah, ini adalah jenis-jenis standarisasi dan sertifikasi. Untuk yang sertifikasi wajib atau primer itu sifatnya memang harus dimiliki dan diberikan oleh instansi pemerintah. Misalnya kalau kita mau menjual makanan dan dijual ke konsumen yang cukup luas, atau misalnya cukup dijual langsung ke konsumen, itu harus ada izin dari BPOM. Sedangkan untuk yang bersifat sekunder ini tidak wajib dimiliki, tapi melihat
permintaan pasarnya seperti apa. Ini misalnya ada Good Agricultural Practice, ada HACCP, ada ISO, ada SNI. Ini sifatnya untuk produk-produk yang siap untuk diekspor sih biasanya. Jadi tidak harus ada, tapi atas permintaan pasar. Misalnya kalau helm, ya kita harus punya standar nasional helm itu bahwa itu tuh aman. Maka kita harus ngurus sertifikasi dan mendapatkan label SNI yang menyatakan bahwa produksi helm ini sudah sesuai dengan standar nasional di Indonesia. Gitu. Lalu untuk sertifikasi yang khusus tersier itu juga tergantung dari produknya, tergantung dari segmen produk tersebut. Misalnya harus eco-friendly atau tidak menyebabkan limbah yang terlalu berlebihan, dan juga fair trade certified, dan ini diberikan oleh instansi pemerintah atau swasta. Nah, ini adalah manfaat standarisasi dan sertifikasi. Sebenarnya apa yang membuat UMKM ini harus bisa melewati standarisasi dan sertifikasi ini? Sebetulnya ini untuk menjamin posisi UMKM juga, supaya mereka sifatnya lebih aman. Produk-produknya dinilai lebih aman untuk dibeli oleh publik atau konsumen. Jadi terhindar dari pelanggaran hak kekayaan intelektual juga, supaya tidak dicuri, dan juga untuk mengembalikan modal atau investasi karena produknya sudah layak jual dan sudah tersertifikasi, maka nilai penjualannya nilai dari harga yang dijual tersebut menjadi naik. Jadi karena meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Kemudian juga manfaatnya sebagai aset UKM untuk bisa mendapatkan proyek atau investor. Misalkan pemerintah ingin bekerja sama dengan UMKM dalam hal pengadaan barang dan jasa, tapi pemerintah pengennya perusahaannya sudah ada SNI dan ISO, makanya UMKM harus bisa mengurus itu agar pemerintah bisa melihat dari segi kualitas, oh produk dari UMKM ini sudah memenuhi standar dan sudah ada sertifikasi ISO, maka pemerintah semakin percaya bahwa sudah pasti produk dari UMKM ini pasti dijamin bagus dan juga memenuhi standar mereka. Jadi ini juga memberikan kemudahan juga untuk UMKM mengembangkan bisnisnya untuk di level-level yang lebih tinggi. Kemudian juga memberikan jaminan kepada konsumen bahwa kualitas produk memang sesuai dengan apa yang dijanjikan sehingga meningkatkan kepercayaan konsumen. Ya itu, jadi kalau kita sebagai konsumen mau beli barang, pasti pengennya barangnya yang kualitasnya bagus dan juga aman. Dan kalau misalkan sudah ada label, misalkan label halal atau label SNI, pastikan itu sudah dinyatakan bahwa produk itu aman untuk kita pakai. Jadi kita semakin, oh saya yakin untuk pakai produk ini karena sudah ada labelnya, seperti itu. Dan juga melindungi konsumen dari produk yang kualitasnya rendah, dan juga produk diakui kualitas secara internasional sehingga bisa diperdagangkan lintas negara. Ini untuk produk-produk yang mempunyai potensi bisa diekspor ke luar negeri, seperti itu. Karena memang proyeksinya pemerintah adalah ingin mendorong UMKM bisa mengekspor barang, bisa menjual barang tidak hanya dalam negeri tapi juga mengekspor ke luar negeri supaya bisa lebih mengembangkan bisnisnya. Nah, ini adalah beberapa gambaran standar atau sertifikasi yang wajib dan umum yang ada di UMKM. Ini ada banyak. Mungkin nanti kalau misalkan mau lihat bisa melihat lagi dari materi ini, tapi sebagai gambaran ini ada tergantung segmennya, ada industri pangan, ada pengolahan makanan dan minuman, tergantung resiko. Misalkan resikonya sedang dan tinggi, itu perlu izin edar BPOM. Itu untuk produksi pangan yang yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga. Misalkan suatu perusahaan sudah punya pabrik sendiri untuk pengolahan makanan instan misalnya, itu perlu ada izin edar BPOM-nya. Kemudian juga ada sertifikat halal, lalu ada SNI, ada ISO, dan juga sertifikat profesi ini yang berkaitan dengan jasa.
Misalnya akuntan publik, konsultan pajak, penilai, mekanik, dan lain-lainnya. Ini cukup lengkap sih sertifikasi ini. Dan ini diwadahi untuk UMKM juga. Nanti akan dilanjutkan di next slide, pengaturan-pengaturan sertifikasi untuk UMKM ini seperti apa. Oke, ini mengenai SNI dan ISO bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Regi. Ya, Oke, terima Bu kasih. Clara, terima kasih. Oke. Mungkin sebelumnya Regi, perlu saya sampaikan juga pada rekan-rekan mitra Gramedia ya. Jadi memang kalau dari penjelasan Mbak Clara, kita ke depannya memang mengharapkan mitra-mitra Gramedia itu tentunya bukan hanya berbisnis ke sekolah ya. Jadi saat ini memang yang menjadi pasar kita atau menjadi pelanggan kita gitu ya adalah sekolah. Tapi dalam waktu dekat, karena memang kita juga sudah memiliki toko di IKPP dengan beberapa macam produk perkantoran ya. Jadi sudah sangat dekat saatnya kita memang menggarap pasar-pasar di luar sekolah. Jadi dibutuhkan sekali terkadang kalau kita tender atau mengikuti pengadaan di kementerian, departemen, instansi pemerintah lainnya seperti kantor bupati atau kantor kecamatan misalnya seperti itu, atau perpustakaan daerah yang bisa diikuti oleh teman-teman mitra gitu, membutuhkan sertifikasi atau standarisasi khusus yang dituntut dalam persyaratan tender. Nah, memang penjelasan tadi yang disampaikan Mbak Kara memang lebih menyeluruh, tapi disesuaikan dengan kebutuhan di mitra-mitra kita nanti lapangan seperti apa. Lebih kurang seperti itu. Silakan Mas Regi dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Hairul. Selamat sore, Bapak Ibu sekalian. Ini selanjutnya terkait dengan materi SNI dan ISO ya. Kalau misalnya ada bercandaan Bapak-Bapak itu SNI itu artinya sudah nanya istri gitu ya, dan ISO itu misalnya istri sudah oke gitu, itu kita lagi nggak bahas itu Bapak-Bapak dan Ibu. Jadi kita bahas ini untuk sertifikasi UMKM gitu ya. Kalau SNI itu atau Standar Nasional Indonesia itu satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia gitu ya. Tidak ada tandingannya, tidak ada yang lainnya, yaitu hanya SNI, dan berlakunya lingkupnya hanya di Indonesia. Nah, kalau ISO itu bermanfaat sebagai sarana branding perusahaan. Tadi yang sudah dikatakan oleh Bu Clara, bahwa ini melihat agar konsumen-konsumen itu percaya ya. Jadi branding perusahaan yang mengaplikasikannya dan jaminan kualitas standar internasional gitu. Dan SNI dan ISO ini dalam standar sistem memiliki manajemen mutu yang sama. Nah, tujuan dan manfaat SNI dan ISO sebenarnya perlindungan balik lagi kepada konsumen atas produk dan perusahaan yang menerapkan ISO bisa dipastikan telah memenuhi standar gitu. Kalau misalnya tadi juga dituntut untuk keperluan tender gitu yang tadi diinfokan oleh Mas Hairul, nah itu juga sangat butuh ini ISO ini gitu, karena pemerintah pun memberikan layanan gitu ya, tidak jangan sampai konsumen itu ragu gitu, makanya menetapkan bahwa yaudah ini harus ada ISO, harus ada apa. Nah itu yang mungkin tujuannya ke sana arahnya gitu. Boleh dilanjut? Boleh balik ke slide selanjutnya ya. Nah ini contoh ISO ya. ISO itu kan International Standard Organization. Jadi dia adalah standar internasional yang berlakunya seluruh dunia gitu. Ini ada kode-kode 22.000, 9.001, 5.001. Ini ada tentangnya masing-masing atau klasifikasi masing-masing. Misalnya ISO 22.000 itu terkait dengan standar untuk pengelolaan keamanan pangan gitu. Jadi hal-hal yang harus dipenuhi di sana itu memacunya pada ISO 22.000. Nah, kalau ISO 9.001 itu standar efektivitas manajemen mutu dengan pendekatan proses. Jadi proses-prosesnya harus sesuai atau harus standarnya harus
dipenuhi gitu ya. Nah, ada ISO 5001. Jadi ini standar yang membangun sistem dan proses pemanfaatan energi khusus untuk itu gitu. Jadi kalau tadi kita agak balik ke belakang, standar dan sertifikasi, nah ini dia sertifikasi. Ada klasifikasi khusus yang ditetapkan oleh organisasi internasional gitu ya, atau organisasi Indonesia atau SNI itu yang harus dipenuhi gitu. Boleh lanjut, Buka. Nah, ini kalau dari kementerian sendiri, gitu, ini ada angin baik ya dari kementerian. Ini untuk pendaftaran ISO, HACCP, dan SNI, itu hanya mengisi data secara online gitu, melalui link berikut. Link yang ini. Dan syarat-syaratnya ini secara garis besar nanti akan kita jelaskan lebih detail, KTP, NPWP, SK Badan Hukum, NIB, atau izin usaha yang tadi sudah diinfokan oleh Bu Clara gitu ya. Terus memiliki website atau media sosial, terus produk yang diajukan sudah berproduksi secara kontinu minimal 3 tahun, diprioritaskan untuk usaha kecil mikro dengan omset lebih dari 2 miliar untuk skala kecil dan mikro tersebut, dan produknya berpotensi untuk dilakukan ekspor. Seperti itu, makanya ini dibuka pendaftaran ISO dan HACCP dan SNI oleh Kementerian Koperasi dan UKM melalui link berikut. Nah, ini lebih detailnya lagi, syarat-syarat untuk pengurusan ISO dan SNI, itu sertifikat dan izin usaha yang dimiliki, terus ada deskripsi produk, ada kapasitas produksi per tahunnya, terus nomor handphone yang memiliki WhatsApp gitu, alamat email yang aktif. Nah, omset penjualan per tahun ini yang sesuai dengan klasifikasinya, mikro maksimal 2 miliar gitu ya untuk penjualan per tahunnya, kecil di antara 2 miliar sampai dengan 15 miliar, untuk menengah di antara 15 miliar hingga 50 miliar. Nah, terus ada juga jumlah tenaga kerjanya berapa orang, terus memasarkan produknya apa, bagaimana, dan ini untuk lokal atau regional nanti bisa dipilih salah satu, seluruh Indonesia atau luar negeri. Nah, selanjutnya ini ada hak kekayaan intelektual gitu ya. Apa sih hak kekayaan intelektual? Ini adalah perlindungan terhadap produk atau karya dari Bapak Ibu gitu ya, untuk menghindari pembajakan dari kompetitor. Memudahkan untuk UKM memasuki pasar karena adanya kepastian mengenai kepemilikan hak dan hak UMKM atas produk atau karyanya. Misalnya, ini secara contoh kecil aja ya. Misalnya saya menghasilkan apa gitu, karya yang memiliki teknologi dan sangat riskan sekali untuk dibajak atau ditiru atau segala macam. Nah, ini yang melindungi hal tersebut gitu loh, namanya hak kekayaan intelektual, kekayaan atas produk yang diciptakan sendiri gitu. Nanti kita bahas lebih detail dalam-dalamnya apa isinya apa aja, nanti slide berikutnya bisa kita jelaskan. Nah, ini ada 7 dari objek HKI atau hak kekayaan intelektual itu. Jadi ada hak merek, hak cipta, hak paten, desain industri ya. Ini kita bahas 4 dulu. Ini secara garis besar, ini kalau dilihat merek ini mungkin sudah kebayang ya sama Bapak Ibu. Ini logo-logo segala macam yang ada di jalanan, misalnya KFC, AW, McD gitu ya, Ricis segala macam. Ini objek yang dapat didaftarkan untuk memiliki hak merek gitu. Jadi hak kepemilikannya atas suatu tanda yang bisa membedakan barang dan atau jasa. Nah, ini yang seringkali menjadi ada perdebatan gitu ya, atau ada pembajakan atau peniru yang suka saling tiru gitu ya. Contoh kasus dalam akhir-akhir ini adalah geprek bensu. Kalau misalnya Bapak Ibu tahu geprek bensu, nah ini dia nih, yang dipermasalahkan adalah hak mereknya itu yang benar yang mana, yang pertama yang mana. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya sini ada hak cipta. Hak cipta itu hak yang melindungi para pencipta secara eksklusif
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Ini apa sih misalnya? Ini biasanya tuh sebuah lagu atau misalnya nada-nada yang dan dia timbul secara otomatis setelah ciptaannya diwujudkan. Jadi siapa yang pertama kali mempublish itu yang memiliki hak eksklusif, tapi disertakan dengan pencatatan kepada Dirjen HKI ini, gitu ya. Nah, terus yang ke bawahnya adalah sertifikat desain industri. Nah, ini melindungi suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna. Jadi, desain-desain misalnya desain handphone, desain tas, desain dompet, desain packaging, desain apa, itu bisa didaftarkan oleh Dirjen HKI untuk mendapatkan hak atas desain industri atau sertifikat desain industri. Nah, kita berangkat ke kiri, ini adalah hak paten. Jadi, bukti bahwa karya intelektual yang bersifat teknologi atau invensi. Nah, ini apa sih yang memiliki sifat teknologi dari botol aqua yang ini gitu ya. Ini dilihat bahwa tutup botolnya ini mempunyai teknologi yang baru gitu ya, yang baru kita lihat, yang baru kita gunakan gitu ya. Ini sangat produk baru gitu untuk teknologi dari tutup botolnya kan tidak diputar ya. Ini bisa dibuka juga kayak botol minum. Nah, ini bisa didaftarkan untuk hak paten. Pokoknya berbau dengan teknologi yang sederhana ataupun teknologi yang satunya itu bisa didaftarkan untuk hak paten. Next. Nah, ini sebelumnya ada, oke. Nah, ini yang kedua apa tadi kan 4 ya. Ini ada tambah 2 lagi jadi 6. Jadi ada 1 lagi. Oke, ini yang selanjutnya ada indikasi geografis. Ini adalah produknya itu yang menunjukkan bahwa daerah asal suatu barang dan atau produk karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut yang memberikan reputasi, kualitas, karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Ini kalau baca klasifikasinya banyak banget ya. Ini secara garis besar saya coba kasih contoh sedikit gitu. Ini kenapa ada kopi Arabica Kintamani gitu ya. Karena ini terkait dengan geografisnya ini gitu. Geografis dari si biji kopi itu berasal dari mana. Kalau biji kopi berasal dari Bali akan beda rasanya dengan biji kopi berasal dari Gayo gitu. Jadi ada taste atau ada campur tangan geografis di sana yang nggak bisa didapetin dari tempat lain. Lain halnya dengan misalnya tahu Sumedang gitu ya. Tahu Sumedang dia kan memang tahu tapi tidak bisa dibuat di mana aja, nggak cuma di Sumedang tahu-tahu yang seperti itu. Dan rasanya bisa sama gitu ya. Misalnya tahu Sumedang dibikin Sumedang, atau Sumedang yang bikin di Puncak Bogor itu kan yang suka dijualan sebelahnya gemblong itu juga ada kan tahu Sumedang biasanya. Nah, apalagi kalau misalnya Bika Ambon. Nah, Bika Ambon kan itu dari Medan ya. Tapi kenapa namanya Ambon? Nah, itu kan yang nggak bisa kita masukkan ke dalam indikasi geografis. Seperti itu. Nah, kalau kalau sertifikat rahasia dagang, ini terkait dengan resep yang memiliki nilai komersil. Nah, itu intinya secara garis besar itu aja ya. Untuk resep yang memiliki nilai komersil. Jadi, ini bisa didaftarkan ke Dirjen HKI. Next. Nah, kalau yang ini ada sertifikat desain tata letak sirkuit terpadu. Kalau hak paten tadi ini teknologi kan bersifat invensi ya, atau sederhana. Kalau desain tata letak sirkuit terpadu ini lebih ke teknologi gitu ya. Ini memiliki satu lembar PCB gitu. Itu memiliki beberapa sirkuit-sirkuit yang berbeda-beda gitu. Ini bisa didaftarkan karena semakin kecil itu berarti teknologi yang bisa kita daftarkan atau bisa kita lakukan gitu dan harus dicatatkan di
Dirjen HKI. Nah, bayangkan aja sekarang itu kan misalnya handphone berbagai macam bentuknya, berbagai macam serinya, bahkan ada yang setipis mungkin. Nah, itu kan makin sulit ya untuk masuk ke jaringan-jaringan itu. Makanya itu bisa untuk didaftarkan desain tata letak sirkuit terpadu. Seperti itu. Nah, ini ada satu gambaran biar mungkin bisa terbayangkan gitu ya. Ini ada botol sambal ABC gitu ya, bisa saya sebutkan bahwa di sini ada dalam satu botol aja itu memiliki 4 objek HKI gitu ya. Yang pertama di tutup botolnya itu ada hak paten. Terus yang kedua itu ada di logonya, itu ada hak merek gitu. Nah, bentuk botolnya itu sendiri itu hak desain industri, dan di dalamnya itu rasa sambal asli ABC ini ada hak rahasia dagang. HKI adalah objek rahasia dagang. Gitu. Oke, next. Nah, ini terkait dengan masa perlindungan HKI. Mungkin bisa saya jelaskan secara sedikit aja. Untuk hak cipta itu seumur hidup penciptanya. Ini biasanya lagu, seni, sastra gitu ditambah 50 tahun. Kalau untuk hak merek ini 10 tahun, desain industri 10 tahun, desain tata letak sirkuit terpadu 10 tahun. Terus ini indikasi geografis, ini 20 tahun untuk tanaman musiman dan 25 tahun untuk tanaman tahunan. Rahasia dagang ini selama informasi terjaga kerahasiaannya tidak perlu didaftarkan. Dan hak paten ini 20 tahun untuk paten biasa, 10 tahun untuk paten sederhana. Nah, ini disambut baik lagi oleh Kementerian Dirjen HKI atau Dirjen Intelektual Property. Nah, UMKM ini mendapatkan keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan HKI paling sedikit 50%. Ini tercantum dalam pasal 79 ayat 2 peraturan pemerintah tentang kemudahan UMKM. Gitu, dan melalui situs yang merek.dgip.go.id. Nah, selain itu juga kementerian atau lembaga sesuai dengan kewenangan didampingi UMKM untuk melakukan konsultasi, pendampingan pendaftaran, catatan kekayaan intelektual, terus selanjutnya bisa iterasi, edukasi, sosialisasi kekayaan intelektual, dan hingga advokasi penyelesaian sengketa kekayaan intelektual. Misalnya tadi ada dispute ya, atau ada sengketa masalah geprek bensu misalnya ya, itu nanti bisa didampingi oleh kementerian atau lembaga yang sesuai. Oke, selanjutnya, nah ini kita ambil contoh ya untuk merek karena ini yang paling dekat dengan kita, paling dekat dengan para mitra ini. Kalau misalnya nanti punya brand gitu ya, apa sih palingan yang paling bisa kita ajukan untuk HK ini, ya ini merek ini gitu. Karena seyogianya ya memang sebelum kita ke belakang mikirin yang belakang, ini pasti merek ini yang pertama kali didaftarkan gitu ya, yang pertama kali dibuat gitu. Jadi ini ada 8 proses gitu ya. Ini lebih ke flow-nya aja. Yang pertama ini merek.dgi masuk ke registrasi akun biasa, misalnya kayak registrasi biasa di merek.dgip.go.id. Selanjutnya klik tambah untuk membuat permohonan baru, dan selanjutnya bisa pesan kode billing dengan mengisi tipe dan jenis dan pilihan kelas. Karena merek A geprek bensu untuk bagian makanan, geprek bensu untuk bagian jasa layanan komputer, itu bisa aja dua-duanya maju gitu ya. Nanti tinggal tergantung dari Dirjen HKI itu memutuskannya seperti apa. Itu akan ada 2 kelas yang berbeda gitu ya, dilihat dari klasifikasi usahanya. Nah, terus yang keempat,
ini bisa lakukan pembayaran sesuai tagihan. Ini ibaratnya kita masih, kalau offline-nya masih bayar, masih beli form lah. Ya, kita harus beli form dulu, baru bisa kita isi seluruh formulir yang tersedia. Nah, ini nanti ada selanjutnya ada detail persyaratan yang dibutuhkan. Nah, ini baru diupload. Dan jika semua sudah benar dan selesai, bisa diklik selesai dan permohonan diterima. Nanti selanjutnya diproses. Seperti itu. Nah, ini dia yang data yang diunggah. Ya, ada label merek dalam bentuk digital dan dengan format JPG, surat pernyataan kepemilikan merek, dan form permohonan pendaftaran yang tadi sudah di-download dari situs DGIP, dan dokumen tanda tangan pemohon dan atau kuasa jika dikuasakan. Selanjutnya, surat keterangan usaha mikro dan kecil jika pemohon merupakan usaha mikro atau kecil, biar mendapatkan mungkin 50% tadi ya, dari situ melihatnya. Oke, ini untuk perpanjangan jangka waktu perlindungan. Jadi, merek itu kan tadi bisa diperpanjang 10 tahun ya. Yang tadi saya jelaskan secara singkat untuk ditabel-tabel. Nah, pengajuan maksimal paling lama itu sebelum 6 bulan. Sorry, maksudnya selambat-lambatnya 6 bulan sebelum masa berlaku perlindungan mereknya habis. Karena apa? Karena dari DGIP atau dari Ditjen HKI ini melakukan verifikasi ulang gitu ya terkait dengan perlindungan merek atau logo dan segala macamnya di database mereka gitu. Nah, nanti ada akibatnya apabila setelah 6 bulan, boleh ke slide berikutnya. Nah, setelah 6 bulan, ini biayanya untuk yang umum 2.250.000 untuk sebelumnya, sebelum 6 bulan. Untuk yang umum, untuk yang usaha mikro dan kecil itu 1 juta per kelas, dan dalam jangka paling lama 6 bulan setelah. Nah, ini untuk umum 4,5 juta, dan untuk usaha mikro kecil itu 2 juta. Makanya ini sangat diperhatikan ya untuk perpanjangan perlindungan mereknya. Nah, ini yang di pasal 79 PP nomor 7 tahun 2021. Ini juga keringanan biaya pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual bagi usaha mikro dan usaha kecil ya, untuk kemudahannya. Boleh dilanjut. Nah, ini syarat dan prosedur perpanjangan jangka waktu perlindungan merek. Ini rasanya nanti bisa dilihat atau mungkin nanti materi ini mungkin bisa di-share ya ke teman-teman. Jadi saya jelaskan secara sekilas saja. Untuk syarat ini etiket atau label merek atau gambar gitu ya. Terus lalu yang kedua, sertifikat mereknya, surat kuasa, jika menggunakan konsultan kekayaan intelektual. Nomor 4 ini surat pernyataan penggunaan merek, bisa di-download contoh suratnya. Nomor 5, surat pernyataan tidak menggunakan kelas barang atau jasa untuk multi kelas. Dan nomor 6, surat rekomendasi usaha kecil mikro binaan atau surat keterangan usaha kecil mikro binaan dinas yang asli. So, prosedurnya kurang lebih sama seperti yang tadi langkah-langkah 8 tadi, ini lebih detail saja. Itu karena ada dibutuhkan pastinya, ada nama, alamat lengkap, email, nomor ponsel, dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan insentif kemitraan bidang perpajakan akan dijelaskan oleh Mbak Meita. Terima kasih Mbak Clara dan Mas Regi. Sebelum masuk ke Mbak Meita, jika ada teman-teman mitra yang ingin bertanya, kita persilahkan ya tentang tadi bagaimana, tadi dari isu dikit tadi tentang mendirikan badan usaha, lalu tentang sertifikasi, jenis sertifikasi, lalu ISO,
pendaftaran merek, dan lain-lain. Kita persilakan sebelum ke Mbak Meta. Mas Regi. Mas Wardani ya? Yo. Silakan Mas. Kan tadi ada hak paten dan lain-lainnya ya, teman. Kan kita pernah dengar kasus tempe dipatenkan oleh Malaysia, kemudian batik dipatenkan oleh Malaysia, keris dipatenkan oleh Malaysia gitu. Kalau kayak demikian itu harus kayak apa seharusnya ya? Ini contoh yang agak besar ya. Sebagai orang Indonesia gitu. Dan siapa yang harus komplain gitu? Yang urus biasanya kalau kayak gitu. Kalau skala nasional, internasional bahkan. Itu aja Mas. Makasih Mas. Silakan Mas Regi atau Mbak Clara. Ya, selamat sore Mas Wardani. Kalau tadi pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya ada kasus yang seperti batik dipatenkan oleh Malaysia gitu ya, terus dan segala macamnya. Nah, itu kan memang levelnya sudah nasional ya. Jadi ini nanti dari mungkin Kementerian Luar Negeri atau mungkin bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM, terutama Dirjen HKI dan segala macamnya, mungkin bisa melakukan mediasi kepada pihak Malaysia dengan organisasi yang terkait ya, Mas Wardani ya. Mungkin ya, saya bisa nambahin. Boleh, Mas Bambang. Ya, siang Mas Wardani dan teman-teman. Ya. Pertanyaan tadi ya, paten misalnya batik gitu. Mungkin yang perlu tadi juga kan tadi sudah jelasin juga. Jadi mungkin harus dibedakan dulu ya, apakah ini paten atau merek. Kalau misalnya paten itu kan sifatnya lebih ke teknologi. Kalau batik itu mungkin dia bisa lebih ke merek. Tapi prinsipnya gini, kalau misalnya seperti itu yang sudah level internasional, jadi kalau untuk pendaftaran HAKI ini sebenarnya didaftarkan itu di negara masing-masing gitu. Artinya ketika kita daftarin merek untuk tadi misalnya produk ayam, ya udah itu dilindungi di negara Indonesia. Atau kalau misalnya kita mendaftarkan batik gitu, ya itu hanya dilindungi di Indonesia. Nah kalau udah memang levelnya sampai ke taraf internasional, itu memang ada namanya merek internasional. Nah itu ada organisasi khusus yang memang mengatur bagaimana ketika ada satu produk yang diakui di beberapa negara. Nah itu betul seperti yang tadi Regi sampaikan, itu penyelesaiannya nanti di tingkat internasional melalui organisasi itu, yang dimana itu lokasinya ada di Spanyol sih untuk organisasinya, tapi untuk segala pengurusannya itu bisa online dan memang secara prinsipnya perlindungannya itu di setiap negara masing-masing Mas. Jadi kalau misalnya itu didaftarkan di Indonesia ya hanya dilindungi di Indonesia. Kalau didaftarkannya di Malaysia dan kita tidak mendaftarkan batik kita di Malaysia ya itu tidak akan dilindungi di Malaysia juga gitu. Oh, jadi gitu sangat itu ya, sangat. Jadi dia sifatnya teritorial, sesuai negara masing-masing. Ya sebagai pengetahuan umum aja buat teman-teman semua ya terkait hal itu. Ya ini juga terkait HAKI merek ini kan mungkin nanti para mitra ke depan tidak hanya jualan buku dari produk kita saja atau mungkin nanti punya produk sendiri buku dan alat tulis lain-lain yang dengan branding sendiri para teman-teman, yaitu saran kami harus mendaftarkan mereknya nanti ke depan supaya nanti brandingnya itu bisa dilindungi dan tidak diambil oleh pihak lain begitu. Jadi memang penting banget kita itu menginventarisir kekayaan kita juga ya. Jadi jangan sampai nanti di tengah jalan ada yang ngakuin ya kita udah terlambat duluan gitu ya. Iya betul. Oke, baik, terima kasih Mas Wardani. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita persilakan Mbak Meta ya untuk menjelaskan tentang insentif kemitraan bidang perpajakan. Silakan Mbak. Baik, selamat siang teman-teman mitra, teman-teman EC, ada Mas Hairul juga, Clara, Regi. Mungkin ini langsung aja Mas Hairul ya. Iya. Jadi mungkin nanti kalau di sesi saya, mungkin kalau ada yang ingin bertanya bisa langsung dipotong aja Mas Hairul biar nggak lupa apa yang mau ditanyain.
Oke. Jadi untuk insentif kemitraan di bidang perpajakan ini memang kita sekarang mengacu pada PMK yang baru, PMK nomor 9 tahun 2021. Next, Clara. Tahun 2021 ini sebenarnya sih dari tahun 2020 karena pandemi COVID ini, akhirnya di tahun 2021 pemerintah memperpanjang 6 insentif pajak. Nah, 6 insentif pajak itu meliputi ada PPh pasal 21, pajak UMKM, PPh final jasa konstruksi, kemudian ada PPh 22 atas impor, ada angsuran juga di PPh pasal 25 dan untuk PPN. Itu untuk membantu pengusaha menghadapi pandemi COVID ini gitu. Jadi pemerintah memperpanjang 6 insentif pajak atas PPh 21 UMKM final itu pasal 4 ayat 2, kemudian PPh 22 angsuran pajak di PPh 25 dan PPN. Nah, ini sebenarnya memperbaharui PMK yang sebelumnya yaitu PMK 86 dan PMK 110 di mana insentif ini hanya berlaku sampai dengan 31 Desember 2020. Tapi karena ternyata di tahun 2021 ini pandemi COVID juga masih belum bisa tertangani dengan baik, sehingga pemerintah memperpanjang sampai dengan 30 Juni 2021. Jadi mungkin teman-teman berpikir, kok telat banget nih ya, aku baru tahu, tapi sebenarnya belum telat nih, masih bisa memanfaatkan PMK ini untuk sampai dengan akhir bulan nanti di tanggal 30 Juni. Nah, PMK yang baru ini, PMK nomor 9 tadi, itu berlaku mulai 1 Februari 2021 sampai dengan 30 Juni 2021. Lanjut, Clara. Kemudian besaria insentif itu seperti apa? Jadi insentif pajak ini kan sebelumnya untuk UMKM itu kan tarifnya kita menggunakan tarif final. Tarif finalnya adalah sebesar 1%. Tapi dengan tarif final sebesar 1%, pemerintah merasa kok UMKM di Indonesia ini kok tetap lesu dan nggak bergairah. Akhirnya sejak tahun 2018 pemerintah menurunkan tarifnya menjadi 0,5% atau 0,5% sesuai dengan PP nomor 23 tahun 2018. Nah, kemudian untuk insentif pajak ini bagaimana sih gitu. Nah, sebenarnya kan UMKM itu dikenakan PPh final sebesar 0,5% atau 0,5%. Tapi karena adanya insentif ini, maka 0,5% itu akan ditanggung oleh pemerintah. Sehingga para UMKM, pelaku pengusaha yang tergolong UMKM tidak perlu menyetorkan lagi pajaknya yang sebesar 0,5% itu. Tapi dengan catatan, jika teman-teman memang adalah seorang PKP ya, memiliki NPWP. Nah, jadi pajaknya ditanggung pemerintah, kita cukup melaporkan hasil usaha kita selama satu periode masa, bulanan, tapi untuk penyetorannya tidak perlu dilakukan karena itu sudah ditanggung oleh pemerintah. Nah, kemudian di poin yang kedua, wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak, itu yang sudah saya jelaskan. Jadi hanya perlu melaporkan. Kalau melaporkan tetap harus dilakukan, tetapi tidak dilakukan penyetoran. Kemudian pihak-pihak yang bertransaksi dengan UMKM juga tidak perlu melakukan pemotongan dan pemungutan pajak. Jadi PPh 23 atas WAPU juga teman-teman tidak perlu membayar. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman seorang PKP, kemudian bertransaksi juga dengan PKP, lalu dipotong PPh 23, teman-teman bisa bilang bahwa ada insentif pajak di mana memang PPh 23 tidak perlu dibayarkan kalau kita sebagai WAPU. Next, Clara. Nah, mungkin ini pembagiannya ya, insentif kemitraannya itu bentuknya kita bagi dua, pengusahanya. Ada pengusaha mikro dan kecil dan pengusaha menengah. Lalu meliputi apa aja? Kalau yang mikro dan kecil ada 4. Itu diberikan pengurangan dan keringanan pajak daerah, kemudian pengurangan dan keringanan retribusi daerah, kemudian memberikan bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi, kemudian memberikan bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Kemudian jika teman-teman tergolong usahanya menengah, maka akan ada pengurangan atau keringanan pajak daerah, dan yang kedua pengurangan dan keringanan retribusi daerah. Lanjut, Clara.
Kemudian kriterianya tuh seperti apa sih teman-teman yang bisa mendapatkan bantuan ini? Oh ya, sebelum lanjut, jika teman-teman nih bentuk badan usahanya sudah berbentuk PT, per 2021 teman-teman sudah tidak bisa menggunakan PPh final yang tadi 0,5% itu ya. Jadi per 2021 pemerintah sudah tidak menetapkan lagi untuk badan usaha UMKM yang sudah berbentuk PT untuk mendapatkan PPh final tadi yang 0,5%. Jadi teman-teman bisa membayarkan pajaknya sebesar 25% dari laba. Tapi karena ada insentif, maka 25% itu sekarang turun menjadi 22%. Kemudian ini lanjut, kriterianya tadi sebenarnya bidang apa sih, kriteria UMKM seperti apa sih yang bisa memanfaatkan insentif pajak tadi, itu ada 4 poin. Jika dia baru mulai berproduksi atau beroperasi, kemudian paling banyak peredarannya adalah 7,5 miliar per tahun. Kemudian yang ketiga, melakukan usaha di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, jasa, pengangkutan, transportasi, hotel bintang 1, homestay, rumah kos, bumi perkemahan, akomodasi, dan rumah makan. Dan yang terakhir adalah jika mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik. Lanjut, Clara. Kemudian syarat mendapatkan insentif pajaknya tadi adalah ada 3 ya menurut PP pasal 6 ayat 1 PMK nomor 9 tadi. Yang pertama, wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu harus menyampaikan laporan realisasi PPh final yang ditanggung pemerintah. Nanti di slide selanjutnya ada contoh pelaporan realisasi PPh final itu seperti apa. Kemudian melalui www.pajak.go.id dengan menggunakan format sesuai dengan contoh yang ada di pajak, itu akan ditanggung oleh pemerintah. Nah, yang kedua, laporan realisasi PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat meliputi PPh final yang terutang atau tadi yang 0,5% itu, kemudian atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada pasal 5. Yang diterima atau diperoleh wajib pajak termasuk transaksi pemotong atau pemungut pajak yang tadi sudah saya jelaskan yang jika teman-teman adalah seorang WAPU. Kemudian yang ketiga adalah PPh final ditanggung pemerintah sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 5 ayat 3 diberikan berdasarkan laporan realisasi. Jadi teman-teman tetap harus melaporkan realisasi omset atau pendapatan bulanan. Itu tetap harus dilaporkan, tapi tidak dibayarkan. Lanjut, Clara. Kemudian penyampaian realisasinya itu teman-teman juga gini. Jadi sebenarnya teman-teman itu bisa mendapatkan insentif pajak ini jika teman-teman itu sudah memiliki surat keterangan. Nah, surat keterangan yang dimaksud di dalam pasal ini adalah teman-teman itu sudah mendaftarkan bahwa usaha saya ini akan persen. Tapi jika usaha atau UMKM, tapi teman-teman tuh nggak masukin surat keterangan ini, jadi tidak mendaftar sebagai salah satu UMKM yang nanti akan ikut serta dalam pemotongan PPh final, maka teman-teman nggak bisa mendapatkan insentif pajak ini. Jadi insentif pajak ini jika teman-teman sudah mendaftarkan untuk ikut PPh final yang 0,5% tadi. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak daftar, lalu teman-teman ikut PH yang 25% atau yang sekarang jadi 22%, maka insentif pajak ini tidak bisa dimanfaatkan oleh teman-teman. Seperti itu. Lanjut, Clara. Nah, ini adalah bentuk realisasinya. Jadi perhitungannya gimana sih PPh final itu, PPh final yang 0,5% tadi. Teman-teman harus bikin laporan seperti ini. Nah, laporan ini dibikin bulanan, dilaporkan bulanan, disetorkan bulanan. Jadi ini adalah perhitungannya simpel. Jadi setiap bulan nih teman-teman 5 juta. Lalu 155 juta itu langsung dikalikan 0,5%. Maka itulah pajak yang harus teman-teman bayarkan kepada negara atas usaha yang teman-teman jalankan. Nah, seperti itu terus sampai dengan bulan Desember. SPT pajak tahunan untuk PPh badan. Seperti itu. Lanjut, Clara. Mungkin kalau saya kecepatan atau butuh diulang langsung aja ya. Kemudian ini
ini prosedur mendapatkan insentif pajaknya, buka situs, kemudian menemukan menu layanan, klik kolom e-reporting insentif COVID-19, kemudian setelah itu diklik tambah untuk membuat laporannya. Lanjut. Nah, mungkin ini ada informasi lain kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas bisa membuka 4 situs itu. Ini sebenarnya 4 situs ini Clara sama Regi sih yang tahu, aku belum pernah buka juga. Gitu. Seperti itu teman-teman, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Mbak Mita untuk penjelasannya. Kepada teman-teman ya yang ingin melakukan pertanyaan, jadi kita sudah open untuk pertanyaan interaktif. Silakan teman-teman itu klik tombol raise hand-nya. Jangan lupa sebutkan nama dan area penjualannya di mana untuk memulai pertanyaan. Terima kasih. Ya, silakan. Dari mana, Mas? Saya Riki, Mas, dari Lebak. Halo. Oke, silakan Mas Riki. Ya, saya mau nanya terkait ini yang tadi yang Mbak, siapa tadi yang menjelaskan tentang perpajakan? Katanya kalau Mbak PT Mita. kan, ya Mbak Mita, kalau PT sudah ditanggung pajaknya yang 1,5% ya? Yang 0,5%, Mas. Oh, ya 0,5%, sorry. Kalau CP yang sudah PKP itu gimana tuh Mbak? Sama, Mas. Tadi kan hanya, oh sama ya? Iya. Soalnya tadi Mbak Mita menyebutkan hanya PT aja. PT kan udah pasti PKP ya. Iya. Nah ini tidak yang CP gitu. CP yang sudah PKP itu bagaimana itu statusnya? Jadi sebenarnya gini Mas, kalau kita bayar pajak itu kan yang pasti kita harus PKP dulu ya. Kalau kita nggak PKP kita nggak punya nomor NPWP kan. Maksudnya usaha kita tuh nggak tertera gitu loh, nggak ada nomor NPWP-nya kan. NPWP-nya pasti perseorangan kan. Nah, maksud saya kalau misalnya yang tadi saya jelaskan, kalau yang CV itu masih sama Mas, dia masih bisa tarif PPh final yang 0,5%. Tapi untuk yang PT memang per 2021 memang pemerintah sudah menghapuskan bahwa PT sudah tidak bisa ikut yang PPh final lagi. Jadi kalau untuk PT dia untuk PPh badannya dia sudah ikut yang 25% tarif pajaknya. Oh gitu. Ya. Gitu. Oke, terima kasih kita atas jawaban. Iya, baik Mas. Jadi hanya PPh 23 ya Mbak Mita ya? PPh 23 maksudnya? PPh yang kena diskon itu di PPh? 23. 23 benar ya? Iya, sama kayak ini loh Mas Hairul, kalau kita sekarang juga cetakan kan ada itunya kan, kan biasanya kan kita dipotong tuh, jadi jasa cetak plus PPN terus ada PPh-nya, sekarang dipotong. Nah UMKM juga seperti itu. Oke, terima kasih Mas Riki. Adakah pertanyaan lain dari teman-teman? Kita persilahkan. Saya sih masih ada. Terkait badan usaha. Bukan buat. Silakan Mas Riki jika masih ada. Ini, yang buat ini Mas Regi ya. Pertanyaannya gini terkait mengenai masalah bagaimana langkah-langkah dalam pengurus langkah apa saja yang harus dilakukan di dalam menetapkan supaya kita punya e-katalog sendiri gitu Mas. Karena sedangkan yang yang CP atau sepoknya saya selaku distributor lah bukan produsen, yang pasti kan tidak memiliki barang sendiri gitu. Itu langkah-langkah apa saja ya dalam untuk menentukan atau mengurus ke arah situ gitu Mas? Iya Mas Riki, tadi e-katalog gimana ya Mas maksudnya Mas? Jadi gini, saya kan selaku distributor atau supplier Mas ya. Ketika kita bermain di pemerintahan kan biasanya rata-rata mempertanyakan Mas. Sebelumnya Pak Riki punya perusahaan, misalnya apa aja yang yang dijual gitu kan, barang apa saja gitu. Nah sedangkan kan rata-rata pemerintah itu pastilah kalau yang namanya bermain dengan pemerintah itu pasti menanyakan sudah e-katalog belum gitu, apa saja sih yang di dalam ciri khas gitu kan,
di dalam perusahaan Pariki itu gitu, yang diperjualbelikan atau diperdagangkan lah kayak gitu Mas. Maksud saya apa supaya perusahaan saya gitu terakreditasi lah ke arah situ gitu untuk kedepannya gitu Mas. Ini maksudnya e-katalog LKPP berarti Mas ya? Bisa jadi e-katalog, bisa jadi e-katalog produk Mas maksud saya, e-katalog produk. Tadi Sedangkan LKPP kan maksudnya sebelumnya ya? saya kan bukan produsen. Oke. Bisa didaftarkan ke LKPP atau sebenarnya kita punya katalog sendiri gitu Mas. Oke. Kalau Yang pemerintahan mungkin tambahin dikit kali ya, Mas. E-katalog yang dimaksud para pejabat pemerintah pasti LKPP, jadi nggak mungkin hanya katalog produk. Jadi benar Mas Koril tadi Mas. Oh gitu. Dan itu sudah berkontrak, sudah Jadi dimulai kalau dari mungkin saya bantu jawab sedikit. Saat ini kan memang LKPP ada sistem baru Mas, seperti yang sebelum kita jelaskan. Jadi ada yang namanya principal dan reseller ya. Principal adalah pemilik merek dagang gitu ya, yang memiliki sebagai produsen utamanya gitu. Lalu reseller adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar untuk menjual seluruh item dari principal. Nah, dua-dua ini memang ada tahapan verifikasinya di LKPP seperti yang dilakukan oleh kita di PT Men, bahwa kita bersama-sama dengan konsorsium kita lainnya di AIO ya, Afirmasi Indonesia Online, kita terdaftar sebagai principal. Artinya seluruh produk-produk nanti yang kita jual, misalnya kita jual scanner, kita jual proyektor, infokus gitu ya, atas dengan brand AIO gitu ya. Nah, kalau Mas Diki nanti ingin berminat menjadi salah satu prinsipal, jadi Mas Diki kan misalnya punya produk gitu ya, entah itu produknya mungkin ambil dari mana, tapi intinya Mas Diki sebagai pemegang merek ya, artinya punya merek sendiri. Lalu kan tadi mulai mendaftarkan merek seperti tadi yang dijelaskan oleh Mbak Clara dan Mas Regi ya, tahapan-tahapan pendaftaran merek. Nah, setelah mendaftar merek, baru mengikuti tahapan verifikasi di LKPP gitu. Tapi kalaupun kita sebagai pengusaha gitu tidak mempunyai merek sendiri, kita bisa mengikuti tahapan verifikasi menjadi reseller gitu ya di LKPP. Nah, mengenai dokumen-dokumen yang dibutuhkan, saya nggak pegang datanya saat ini, atau mungkin Mas Bambang atau Regi punya, atau kalaupun tadi kita tidak ada, nanti mungkin kita bisa share dengan waktu ya Mas. Jadi intinya ada banyak sekali memang persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan ketika kita juga ingin menjadi seorang reseller di LKPP Mas. Seperti itu mungkin Mas Diki. Oke. Mas Bambang mungkin bisa nambahin kali. Mungkin ada yang bisa menambahkan. Siap. Ya, siang Mas Diki. Mas Diki itu sekarang punyanya CV ya berarti ya? Iya, CV Mas, CV ya? Iya, memang seperti yang tadi disampaikan Mas Hairul ya, di LKPP itu bisa jadi prinsipal, bisa jadi reseller. Kalau tadi Mas Riki kan bilang tidak punya produk, hanya sebagai distributor, artinya kan di situ kualifikasi CV-nya Mas Riki kan sebagai reseller Mas. Nah, nanti kalau misalnya buat terdaftar di LKPP-nya, di situ kan ada rinciannya tuh mau daftar di produk apa yang mau dijual. Nah, nanti kan di situ ada rinciannya. Tapi yang jelas kalau untuk dasar aturannya atau legalitas yang harus dipunyai oleh Mas Riki untuk bisa terdaftar di sana kan pasti pendirian, akta pendirian, termasuk SIUP Mas. SIUP-nya Mas itu sesuai nggak sama produk yang mau dijual. Misalnya SIUP perdagangan, kan SIUP perdagangan kan ada detailnya banyak tuh. Waktu kita pertemuan di Sapa Mitra yang lalu kan ada banyak jenis klasifikasinya, misalnya perdagangan barang cetakan, perdagangan alat elektronik, buku. Nah, perlu dicek di SIUP-nya dari CV-nya Mas Riki itu SIUP-nya tentang apa aja. Mas Riki tahu nggak SIUP-nya itu perdagangannya apa aja yang ada di SIUP CV-nya Mas Riki? Di situ kalau nggak salah perdagangan umum kalau nggak salah itu. Perdagangan umum aja ya, nggak ada detailnya ya? Iya. Nah itu kalau sistemnya udah elektronik di LKPP, setahu saya itu dia sudah spesifik Mas, namanya tuh KBLI, jadi kualifikasi baku lapangan usaha. Misalnya perdagangan buku itu ada KBLI tertentu nomornya, nah itu harus tercantum di SIUP-nya.
CV-nya Mas Riki supaya nanti bisa secara sistem sinkron di LKPP. Itu jadi harus menyesuaikan kegiatan usahanya di SIUP-nya itu, Mas. Oh gitu. Jadi intinya legalitas dasarnya tadi pendirian, akta pendirian, terus ada SIUP, ada nomor induk berusaha. Nah, selebihnya disesuaikan produknya apa supaya nanti masuk dalam SIUP-nya. Mungkin itu Mas umumnya, tapi kalau detailnya perlu dicek di LKPP-nya ya untuk pendaftaran e-katalog dan lain-lainnya. Ya itu. Untuk merubah KBL itu kan bisa ya, Mas Bambang ya. Kita misalnya Mas Riki tadi perdagangan umum, lalu misalnya beliau mau menjadi reseller alat elektronik gitu misalnya. Multimedia itu bisa dilakukan perubahan ya? Bisa, KBL bisa. Bisa Jadi ya. nanti di sistem itu Mas Riki online ya. Nanti mungkin Clara atau Regi bisa nambahin. Jadi online single submission pernah dengar nggak Mas Riki? Nah itu pengurusan online bisa di laptop, pakai komputer, pakai HP, ada websitenya yang ngurus di situ Mas. Oh gitu. Nanti bisa ganti kegiatan usahanya disesuaikan. IB-nya KBL-nya berubah gitu ya? KBLI-nya jadi berubah, disesuaikan kebutuhan mau ikut mana nih di LKPP gitu. Jadi memang harus disesuaikan di situ. Siap. Saya waktu itu juga pernah didaftarkan sama temen, sama admin saya, maksud saya ada beberapa memang KBLI juga termasuk sudah dimasukkan terkait mengenai masalah ke arah ini Mas, apa namanya, apa ya, kan pengadaan barang dan jasa ya, di situ ada jasanya juga gitu. Saya lupa lagi lah tentang itu mah. Pokoknya banyak memang yang sudah didaftarkan gitu. Cuma harus perlu mendaftarkan ke ini dulu nggak sampai ke apa namanya, ke akta notaris lagi atau ke Kemenhub gitu Mas. Perlu arahannya juga nih saya juga. Atau hanya secara online, sebatas online aja gitu. Cukup online ya sekarang berarti Bambang ya? Tidak perlu datang secara fisik ke Kemkumham gitu ya? Atau kalau akta pendiriannya kalau udah ada dan tidak ada perubahan sih nggak perlu didaftarin lagi Mas. Oke. Kalau perubahan KBL tadi nggak perlu ya? Berarti cukup online ya? Kalau di akta pendiriannya sudah ada perdagangan, nanti itu udah secara itu udah didaftarkan belum Mas CV-nya belum ya? Ke Kemenkumham ya? Sudah didaftarkan sudah. Sudah ya. Oh ya udah, nanti bisa sinkron itu dari Kemenkumham di data OSS bisa sinkron. Jadi nanti Mas bisa ngurus SIUP-nya versi OSS ya Mas. Oh ya. Online single submission itu Mas mesti punya SIUP-nya yang versi dari OSS supaya nanti ada KBLI-nya. Jadi bukan pakai SIUP yang lama lagi. Oh gitu. Sekarang punyanya SIUP-nya yang versi lama ya? Versi lama Mas, versi lama ya. Berarti memang harus daftar dulu di OSS Mas. Bikin akun, nanti di situ bisa ngurus SIUP, bisa ngurus NIB. Nah, pasti LKPP itu akan minta itu Mas, ada NIB-nya, ada SIUP-nya. Nah, baru nanti bisa masukin e-katalog produk-produk yang mau dijual sebagai reseller itu gitu. Oh gitu. Itu Mas. Ya, saya juga pernah mendaftarkan yang tadi saya bilang tentang KBLI dan juga NIB-nya, banyak sekali itu kategori-kategorinya yang memang sudah dimasukkan sama saya, cuma kebetulan saya sedang tidak lagi ada di rumah. Saya situ ada semacam catatan apa ya, saya juga lupa lagi tuh terkait, lupa lagi saya juga itu. Di situ ada keterangan apa gitu. Nantilah ya boleh. Kebetulan nggak dibawa sih ininya juga apa profil company-nya saya kebetulan sedang tidak di rumah. Di situ memang saya sudah daftarkan sampai ke jasa ini aja, sampai ke jasa NIB, sampai ke itu ke apa OSS itu ya. Iya, sampai terkait ke jasa lah gitu, pengadaan jasa gitu. Gitu. Sampai ke arah situ juga saya udah banyak itu maksudnya. Cuma di situ di keterangan itunya apa ya saya juga lupa lah. Lupa lagi itu. Sama saya nggak dibawa juga sih. Lupa. Ya boleh Mas, nanti ya sesi ada konsultasi boleh. Iya. Nanti untuk OSS juga bisa kita kirimkan panduannya juga Mas Riki ke Mas Riki, jadi bisa diikutin nanti tahapan-tahapan seperti apa gitu. Siap Mas Arul ya. Nanti saya minta tapi untuk informasi ini ya untuk
Gimana Mas? Minta nomor yang maksud minta dibantu ini mau konsultasi gitu. Minta nomornya ya. Oke. Supaya Oke Mas. Mau Oke, nomor silakan next, Clara apa dilanjut, Regi Mas. nih? Materi. Mas Regi boleh, nggak apa-apa. Atau Mbak Meta. Nggak, ketiganya juga nggak apa-apa. Nanti saya bisa konsultasi tentang perpajakan terkait mengenai masalah pengurusan juga. Oke. Yang pasti sih ya saya pasti saya akan konsultasi gitu. Cuma saya lupa NIB-nya itu di rumah itu banyak yang sudah didaftarkan oleh admin saya, cuma ada keterangan apa gitu, nanti saya ingin konsultasi langsung gitu nanti. Kebetulan saya sedang break nih, istirahat. Nantilah kalau sudah sampai di rumah nanti saya. Ini tolong dikirimkan ya Mas Herul ya. Oke Mas. Tambah jadi info mungkin dikit, gimana ya, silakan Mas Hordani. Soal yang katalog LKPP tadi, kan prosesnya sebenarnya sekarang ini udah berjalan Mas Riki. Ya. Sudah dalam verifikasi, kemudian katalog ini kan udah hampir berakhir untuk yang versi lama. Ya. Kemudian udah verifikasi, sudah penilaian, sudah ada beberapa kelulusan, tinggal persyaratan sedikit lagi. Kemudian bahkan udah diupload gitu ya, beberapa produk di e-katalog, dan itu berkontraknya sampai 2025 Mas. Oh, 2025. Artinya e-katalog itu akan dibuka lagi nanti ya 2025. Oh gitu. Nah kalau sekarang belum, artinya udah nggak bisa lagi. Jadi nggak usah pusing. Sekarang Mas Riki bisa masuk sebagai mitranya Gramedia. Gramedia kan sudah ada, sudah terdaftar sebagai e-katalog. Jadi nggak usah pusing ngurusin itu. Mending ngurusin jualan pakai linknya Gramedia yang sudah ber-e-katalog gitu. Tinggal konsultasi Mas Koirul gitu Mas. Siap. Ya, kesuwen 2025 Mas. Buset. Iya. Gitu. Betul. Terima kasih Mas Wardani update-nya. Iya betul ya Mas Diki. Jadi memang kita memang sudah terdaftar sih ya secara prinsipal atas nama IO, kemudian secara reseller atas nama PT Mitra Edukasi Nusantara. Nah kita memang mengajak juga teman-teman mitra kita. Tadi yang saya sampaikan tidak hanya berjualan di sekolah saja, tapi kedepannya kita berharap bisa menjual produk-produk kita di LKPP, alat perkantoran ya, ada alat multimedia dan lain-lain ke seluruh kementerian, departemen, lembaga dan institusi pemerintah yang ada di daerahnya masing-masing. Sampai kelurahan. Jadi bisa membawa nama sampai kelurahan kecamatan ya Mas ya, bisa membawa PTMN karena memang dalam peraturan yang terbaru seluruh KDLI tersebut wajib berbelanja menggunakan e-katalog LKPP. Jadi memang sosialisasi tentang itu kita akan menyusul ya karena memang dalam tahap penyempurnaan saat ini untuk informasinya lebih lengkap. Seperti itu lebih kurang. Terima kasih untuk Mas Diki. Mungkin ada teman-teman mitra lain yang ingin bertanya kepada narasumber. Karena memang ini adalah itu ya, jadi ini kan episode UMKM yang mungkin penutupnya. Jadi dari mulai tadi tata kelola badan usaha, kemudian kemarin tentang aspek perpajakan di UMKM, sampai sekarang penyempurnanya adalah sertifikasi, standarisasi dan sertifikasi UMKM. Jadi kalau teman-teman mitra juga baik yang sudah mempunyai badan usaha, sudah PKP gitu ya, atau bahkan yang belum menjadi punya badan usaha dan PKP, juga bertanya ketika memang ada hal-hal yang masih diragukan. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, sebanyak 48% mitra-mitra plus dan mitra utama kita yang terdaftar masih belum melakukan upload produk, karena juga termasuk kendalanya adalah mereka belum menjadi pengusaha-pengusaha kena pajak. Seperti itu. Mas Herul boleh izin share screen yang ini Mas? Sambil menunggu teman-teman yang ingin bertanya silakan. lagi mungkin. Silakan.
Selamat sore Bapak Ibu. Jadi tadi menurut data dari Mas Hairul yang 48% tadi, yang mungkin yang masih belum PKP atau belum memiliki badan usaha gitu ya. Ini jadi kita memfasilitasi untuk jasa pengurusan perizinan gitu ya dari tim saya dan Bu Kara dan Mas Bambang juga. Jadi bisa melalui kami gitu jika berminat. Nah, jadi secara sekilas gitu ya, ini adalah merupakan Gramedia Mitra Edukasi Indonesia juga yang memiliki jasa untuk layanan untuk perizinan-perizinan yang dibutuhkan oleh para mitra gitu ya. Nah, biasanya yang dibutuhkan nih, yang tadi berkaca dari kasus-kasus tadi, mungkin ada pendirian CP atau pendirian PT. Jadi kita memiliki solusi yang lengkap untuk para mitra jika ingin melakukan pendirian CP atau persekutuan komanditer gitu atau perseroan terbatas yang mencakup asistensi pembuatan akta pendirian, SK pengesahan Kemenkumham, SKT perizinan berusaha yang ada di OSS serta pendaftaran HKI ya. Pendaftaran HKI mencakup hal-hal yang termasuk dalam objek HKI seperti merek, hak cipta, hak paten, desain industri, rahasia dagang, mungkin indikasi geografis, desain letak sirkuit terpadu, dan ini juga akan kita berikan asistensi untuk mengisi dokumen-dokumen dan segala macamnya. Untuk konsultasi bisa melalui Mas Bambang atau Mbak Ria juga ada. Mungkin bisa dicatat nomor teleponnya. Nanti kita bisa sebarkan juga untuk proposal ini gitu ya. Mas Regi, kalau jasa pendirian ini berarti lintas daerah nggak masalah ya? Jadi kalau mitra kita mungkin di Indonesia Timur atau di mana itu tetap bisa dibantu dari Jakarta ya? Iya, bisa Mas. Oke. Untuk biayanya sendiri itu dibandingkan dengan teman-teman mitra menggunakan jasa di luar, apakah ada rate khusus mitra Gramedia atau gimana nih Mas Regi? Kalau untuk rate khusus kita bersaing sih Mas. Jadi ya memang nanti kita melalui konsultasi Mas Bambang, Mbak Ria gitu ya. Ya, nanti kita bisa sampaikan di sana apa-apa aja karena beberapa item kalau misalnya memang tidak diambil akan ada perubahan juga sih Mas. Seperti itu. Jadi ini paket lengkap setelah menjadi mitra gitu ya, bisa memberikan CV, bisa berbisnis di sana gitu ya. Enggak cuma untuk mitra ini juga kayak Gramedia Mitra Edukasi Indonesia aja, tapi misalnya mau bikin PT untuk di industri lain juga kita sangat welcome gitu. Oke, ini sih memang sangat ditunggu-tunggu ya, karena memang kemarin mitra-mitra kita kan banyak sekali berkonsultasi ya tentang bagaimana sih plus minus mendirikan badan usaha. Jadi ini ya jadi bisa sebagai konsultan juga, lalu bisa langsung membantu secara profesional ya. Jadi oke sih ini Mas Regi, Mas Bambang untuk membantu mitra-mitra kita. Itu, ya, jadi kalau misalnya mau nanya-nanya dulu masih bingung nggak apa-apa, nanti tanya-tanya dulu aja, nggak harus berbiaya juga, itu kan bisa nanya-nanya dulu. Nah, mungkin nanti kalau setelah nanya-nanya teman-teman mikir, wah setelah dijelasin waktu pas yang Sapa Mitra yang pertama kayaknya ngurusnya ribet gitu, ngurus sertifikasi ribet, mau yang simple gampang langsung sekali jadi ya bisa diserahkan ke kami gitu. Jadi ya, kita ada opsi untuk bisa membantu menyediakan semua perizinan yang dibutuhkan untuk teman-teman. Itu sih tambahannya. Terima kasih. Oke. Baik, karena Mas sudah Hairul, ya. Mas, ini ada yang direct ke saya nanya terkait dengan perpajakan. Oke. Mas Ahmad. Oh, salah itu ya. Apa ya? Mas Ahmad Kamaludin. Mungkin Oke, pertanyaannya apa? Mas Ahmad Kamaludin, kita unmute aja ya, bisa bertanya langsung dengan Mbak Meta ya. Sebentar.
Silakan Mas Ahmad Kamal sudah mic-nya sudah aktif ini dari Majalengka ya Mas Ahmad. Suaranya Halo. nggak begitu bagus, Pak. Kedengaran Ya. suaranya? Oh, suaranya kurang begitu bagus. Tapi ini bagus kok kedengarannya. Bagus tapi? Bagus. Oh ya udah. Silakan Mas. Ini bagi pengusaha yang sudah PKP, kan dalam pelaporan pajak itu ada yang rutin ya, Pak ya. Nah, dulu misalnya kalau misalnya kita tidak melaporkan. Mas, sorry Mas, aku nggak begitu jelas. Kayaknya di belakangnya ada yang ngomong juga ya? Nggak ada ini, saya sendirian. Oh, kok ada suara lagi ya? Jelas nggak sekarang, Mbak? Jelas, tapi ada yang ngomong juga jadi nggak gitu clear. Ya, boleh Mas. Maaf ya, diulang ya Mas, maaf ya. Dalam pelaporan pajak bagi perusahaan yang sudah PKP, kan kalau misalnya kita tidak laporan PPN ya ada denda berapa 500.000 ya kalau dulu itu. Denda 2% Mas. Oh ya, jadi minta penjelasan ulang saja Mbak mengenai pelaporan pajak bagi yang sudah PKP yang rutinnya gitu ya. Yang rutinnya itu seperti apa saja gitu. Terima kasih. Jadi Mas, kalau untuk semua badan usaha ya, kalau misalnya bulanan itu memang kalau misalnya UMKM kan dia ditambah dengan pajak yang final yang 0,5%. Tapi kalau untuk PPN, PPh 2123 itu harus dilaporkan setiap bulan Mas. Jadi PPN itu setiap akhir bulan. Kalau PPh sama PPN itu tanggal 15 bulan selanjutnya. Itu sudah harus dilaporkan dan disetor. Seperti itu. Gimana, Mas Kamaludin, sudah jelas? Pajak tuh ada yang masa, ada yang tahunan. Kalau yang masa itu ada PPN, PPh 21, 23, sama kalau misalnya ada sewa tanah dan bangunan, PPh pasal 4 ayat 2. Itu juga dilaporkan bulanan dan disetor. Ya, saya jadi pengusaha PKP itu ya, dari obrolan dengan teman-teman itu yang membuat mereka segan itu adalah yang berkaitan dengan pelaporan, Mbak ya. Iya. Pelaporan itu memerlukan pemahaman yang khusus ya. Kita sebagai perusahaan yang baru berdiri biasanya awal-awal itu pasti selalu menggunakan konsultan. Tapi kan menggunakan konsultan juga mahal ya Mas? Ya berbiaya. Iya. Makanya kadang-kadang kita tidak kurang percaya diri ya, sehingga menjadi perusahaan itu paling menjadi pengusaha itu yang non PKP gitu. Seperti itu. Jadi yang kira-kira dari sisi pelaporan mungkin tidak terlalu ini. Nah, dulu kalau nggak salah itu kan kalau kita tidak lapor setiap bulan yang berkaitan dengan PPN itu kita dikenakan denda itu 500.000 satu bulan. Sekarang mungkin 2% ya, Mbak ya? Iya. Oke. Dan jadi denda itu tetap berlaku ya? Tetap Mas, tetap. Ya. Karena itu masa, jadi dia bulanan. Oke. Terima kasih penjelasannya, Mbak. Iya Mas. Sebenarnya gini Mas, sorry Mas Hairul aku tambahin ya. Teman-teman jangan merasa gini ya, karena sebenarnya kalau mau dilihat tutorialnya, cara pelaporan, cara billing, itu tuh sebenarnya di internet itu sudah banyak, di YouTube-nya itu banyak. Panduannya bisa ke situ, atau mungkin nanti kalau memang butuh bantuan, mungkin dari Mas Hairul bisa fasilitasi nanti bisa dengan tim pajak di tempat saya kalau memang teman-teman bingung, karena sebenarnya banyak banget kerugian kalau teman-teman tuh nggak PKP gitu. Jadi kayak misalnya gini, teman-teman beli barang dari pengusaha yang PKP, teman-teman kena PPN, harus bayar PPN. Sedangkan teman-teman jual barang karena bukan PKP, teman-teman nggak bisa kenakan PPN ke lawan transaksi gitu. Jadi akhirnya kita bayarnya lebih terus. Sedangkan kalau misalnya teman-teman sama-sama bertransaksi dengan sesama PKP, teman-teman dipungut PPN, teman-teman juga bisa mengenakan PPN ke lawan transaksi. Jadi nanti itu bisa di net. Nah, atas sebesar selisihnya itu baru disetor ke negara. Gitu. Jadi menurut aku sih rugi kalau teman-teman tidak menjadi PKP. Seperti itu. Lagian sekarang juga kan pemerintah juga sudah selalu bilang bertransaksilah dengan yang PKP. Jadi nanti untuk sekolah atau pengusaha-pengusaha besar lainnya pasti tidak akan bertransaksi dengan yang non-PKP. Seperti itu. Silakan Mas Hairul. Baik, terima kasih Mbak Mita. Mudah-mudahan menjawab ya Mas Kamaludin.
teman-teman mitra, kita mungkin bisa buka satu pertanyaan narasumber kita. Silakan. Teman-teman jangan lupa juga ya untuk mengisi form absensi dan evaluasi di bit.ly/form evaluasi EPS 6 ya sebagai penutup untuk webinar kita ini. Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan lagi dari peserta, sebagai penutupnya mungkin kita berikan kesempatan kepada itu Mas Regi atau Mbak Clara atau Mas Bambang atau ke Mbak Meta menyampaikan mungkin ada closing statement atau kesimpulan dari pelatihan kita hari ini atau pesan-pesan kepada mitra-mitra kita. Silahkan ya. Mungkin Mas Regi dulu atau Mbak Clara, silahkan Mbak. Ya, makasih Mas. Jadi untuk para mitra-mitra khususnya yang berbentuk perusahaan atau PT CV UMKM, jangan ragu untuk berani untuk mengembangkan bisnisnya sendiri gitu, karena memang sudah ada dukungan khusus dari pemerintah untuk yang memfasilitasi dan mewadahi untuk UMKM tumbuh, misalnya berkembang dari kecil, dari mikro, nanti lama-lama bisa ke tingkat level kecil, menengah hingga yang besar. Dan memang untuk mewujudkan itu semua memang perlu untuk bekerja sama dengan usaha besar. Jadi dari situ pelajarannya sih. Dan untuk fasilitas perizinan apa segala macam, kami juga siap bantu untuk konsultasi. Terima kasih Mbak Clara. Mungkin Mbak Meta, apakah ada pesan-pesan nih buat mitra-mitra kita terkait sama perpajakan? Dari aku sih nggak ada ya Mas Hairul, cuman mungkin teman-teman sedikit aja, teman-teman jangan takut ya untuk jadi PKP itu ribet atau enggak, atau nanti pelaporannya susah atau enggak, karena sebenarnya tutorialnya yang sekali lagi aku bilang tutorialnya itu udah banyak, dan sangat rugi jika teman-teman tuh memilih untuk nggak jadi PKP karena ribet gitu. Jadi semoga teman-teman mitra di sini yang punya badan usaha akan segera menjadi PKP. Itu aja sih Mas Hairul. Oke, terima kasih. Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih ya kepada narasumber atas kesimpulannya. Baik rekan-rekan yang masih menyaksikan webinar standarisasi dan sertifikasi UMKM, kita sudah sampai di akhir acara. Jadi sebelum saya pamit undur diri, saya ingin mengingatkan kembali ya untuk pengisian formulir absensi dan evaluasi dapat dilakukan melalui link bit.ly/form evaluasi EPS 6 atau scan QR code yang tertera di layar. Satu lagi rekan-rekan, sebelum kita akhiri, boleh menyalakan videonya terlebih dahulu nih, minta tolong Mbak Salwa untuk mendokumentasikan ya. Jadi kita coba nanti dokumentasikan, kita akan post di sosial media Gramedia Mitra Edukasi Indonesia. Silakan untuk memberikan senyuman terbaiknya nih. Silakan Mbak Salwa, dihitung Mbak Salwa 1, 2, 3 biar senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi Mbak. Lagi. Oh, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga untuk seluruh pihak yang telah membantu terlaksanakan acara webinar hari ini. Terima kasih untuk Regional Sales Manager dan Education Coordinator yang telah hadir, untuk rekan-rekan mitra Gramedia yang sudah mengikuti acara webinar sampai selesai. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya ya. Tidak bosan-bosan saya nyampaikan, silahkan follow akun Instagram kita @gramedia_mitra_edu dan laman Facebook dan YouTube kita di Gramedia Mitra Edukasi Indonesia untuk informasi terbaru tentang event webinar, promo, atau informasi lainnya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe video-video kita di YouTube. Akhir kata, saya Hairul Mokan selaku co-facilitator menyampaikan mohon maaf jika ada kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan. Sampai bertemu lagi di acara webinar selanjutnya. Selamat sore, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya, Mas Regi, Mbak Clara, dan Mbak Meta, Mas Bambang juga ya. Terima kasih, Mas. Terima kasih Terima Mas kasih. Hairul. Sore. Sore. Salam sukses teman-teman. Sehat-sehat.